Speak up. Halo guys, kembali lagi bersama gue Dava Jihad Sabila. Di sesi podcast kali ini, di sesi Speak Up kali ini, kita kedatangan tamu yang tentunya spesial gitu ya. Itu Bang Afik Noval. Siap. Thank you nih Bang, Ya. udah mau jadi tamu di sesi Speak Up kali ini ya. Sama-sama. Ini sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh gitu Bang, lu mungkin bisa kenalin diri dulu gitu. Siapa sih Afik Noval ini? Ya, jadi kenalin gue Afik Noval. Gue sekarang dapat amanah sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Jadi kalau di Paramadina kita pakai serikat, jadi pimpinan tertingginya itu Sekjen. Dan kebetulan memang gue mahasiswa filsafat di Paramad dan memang dari dulu aktif nulis. Emang profesinya penulis. Berarti Sekjen, penulis juga, mahasiswa filsafat gitu. Iya. Oke, mungkin itu untuk opening cukup lah. Kita masuk ke sesi talk show-nya Bang ya. Ini yang pertama nih, kita mau ngebahas isu-isu yang mungkin beberapa hari kemarin itu ramai gitu ya. Yang pertama terkait sama Sumpah Pemuda 2.0. Nah itu kan kalau gue lihat lu hadir di situ Bang gitu ya. Dan mungkin lu bisa ngasih gambaran nih ke teman-teman. Kira-kira Sumpah Pemuda 2.0 itu apa sih? Jadi gini ya, jadi kita kan menangkap ya, ada Sumpah Pemuda itu ada ide besarnya. Ide besar, ada ruhnya, ada spiritnya. Nah, Sumpah Pemuda itu, ide besarnya dan spiritnya itu kan sebenarnya adalah pembebasan ya. Karena kalau teman-teman tahu di tahun 28 itu kan sebenarnya pemuda yang kira-kira tampil mengatakan bahwa kultur feodalistik, kultur kolonialisme, kultur pengkultusan dan anti egalitarianisme itu adalah kultur yang sangat berbahaya atau kultur yang tidak menjawab bangsa kita gitu. Akhirnya mereka mencanangkan satu sumpah yang disebut Sumpah Pemuda sebagai kedaulatannya dia sebagai bangsa, kedaulatannya dia sebagai negara. Nah, ruhnya itu ruh pembebasan gitu. Ruhnya adalah ruh mencapai kebebasan. Nah, ruh itu kita kita tarik ke dalam hari ini, kondisi hari ini melihat bahwa hari ini kita melihat pemuda dan pemudi seperti ditabrakkan oleh satu kendali kekuasaan yang mensyaratkan jatuhnya kebebasan dan legitimasi kebebasan pemuda-pemudi. Itu sebabnya kita mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2.0 sebagai isyarat kebebasan, isyarat pembebasan yang tidak ingin apa yang telah kita sepakati dalam berbangsa dan bernegara itu berangus gitu. Oke, berarti roh dan semangat perjuangan itu dibawa kembali di momen kali ini. Terus jadinya kayak istilahnya replika Sumpah Pemuda tahun dulu gitu ya. Sebenarnya tidak replika ya, kita mengulang spiritnya. Karena kita menangkap kan beberapa historical kita kan ada berbagai macam kan spiritnya. Dan konon kecenderungannya selalu misalnya 45 itu kecenderungan kemerdekaan, revolusi 45 itu kan kecenderungan sebagai negara, tapi spiritnya meskipun pemuda dominan tapi spiritnya seluruhnya. Nah, kita menangkap spirit kepemudaan yang kepemudaan itu di Sumpah Pemuda. Meskipun ada 08 dan lain-lain, tapi kita menangkap Sumpah Pemuda yang kuat secara wacana gitu. Berarti gas besar spirit semangatnya itu dibawa kembali gitu ya. Spirit dan semangatnya dibawa kembali. Oke. Terus juga mungkin selanjutnya pada saat kemarin deklarasi Sumpah Pemuda di Gedung Juang itu Bang, itu gua lihat pada bau jagung Bang. Ya itu simbol apa Bang? Oh ya. Jadi kan gini ya. Kita kan hari ini hidup dalam kultur simbolik ya. Kira-kira ketika kedaulatan itu hidup, dia harus disimbol gitu kira-kira. Nah, sebenarnya kita menangkap bahwa ada beberapa fenomena simbolik yang menjadi wacana yang cukup bagus untuk menyampaikan ide-ide. Nah, kita mengambil simbol jagung karena bagi kita itu yang hadir pada saat itu, jagung ini kan dalam siklus waktu dia kan sebentar ya. Terus siklus hidupnya cuma 5 bulanan. Itu sebabnya ada satu frasa itu kan, tidak jangan sampai seumur jagung atau frasa seumur jagung itu kan sebenarnya frasa idiom seumur jagung kan itu idiom tentang ungkapan tentang sesuatu yang riwayat hidupnya sebentar. Nah, makanya kita angkat simbol jagung
sebagai simbol bahwa jangan sampai demokrasi kita yang seumur jagung ini dibusukkan, dirampas. Kita jadikan simbol jagung ini sebagai simbol perlawanan. Jangan sampai demokrasi kita hanya seumur jagung, jangan sampai pemimpin kita hanya seumur jagung, jangan sampai kapasitas kita bernegara dengan basis-basis historis yang panjang ini hanya seumur jagung. Oke, berarti yang simbolnya itu jangan sampai umur demokrasi kita ini hanya sampai seumur jagung gitu. Ya, kira-kira gitu. Oke. Terus Bang, kira-kira ini biasanya persepsi masyarakat biasanya kalau misalnya mahasiswa menyuarakan sesuatu itu katanya pesanan Bang, atau ditunggangi itu atau terafiliasi ormas tertentu gitu. Kalau di Sumpah Pemuda 2.0 ini kira-kira gimana? Itu makanya kita menyebut ke Sumpah Pemuda ya. Karena kita harus selalu menggarisbawahi bahwa kesetiaan kita itu kepada gagasan. Kesetiaan kita itu kepada ide, wacana, dan kebebasan manusia. Karena kebebasan bagi pemuda dan pemudi itu harus harga mati. Itu satu-satunya harapan kita untuk melihat bangsa itu menjadi besar. Nah, bagi kami ketika ditanya ini afiliasi mana, terafiliasi itu, kita sudah tegaskan juga kan di konferensi pers bahwa ini tidak terafiliasi 01, 02, atau 03 dan sangat tidak penting. Karena kita hanya menyampaikan satu spirit, satu ruh tentang kebebasan pemuda dan pemudi. Karena bagi yang kita tangkapkan, yang kita canangkan di situ bahwa kesetiaan itu harus milik wacana. Karena ketika kita ingin membangun optimisme dalam bernegara dan berbangsa itu, kesetiaan itu harus ditempatkan kepada wacana, spirit, dan harapan. Jangan sampai kesetiaan kita serahkan kepada orang. Karena itu tidak punya optimisme dan kadang-kadang kita kecewa. Contoh misalnya ketika orang-orang moralis moralis zaman 2014-2019 kan seolah-olah karena melihat Jokowi ini datang dari kelas yang tidak punya privilege, seolah-olah dia bakal jadi sesuatu jawaban bagi demokrasi. Wong Deso itu kan. Nah, ini kan ketika kita menangkap sesuatu itu berdasarkan orang, sering ada kekecewaan dan luka. Nah, makanya kita harus tegaskan bahwa kesetiaan itu kita serahkan kepada gagasan dan spirit. Begitupun 28 kan. 28 kita peringati sebagai historical momentum pembebasan, bukan momentum orang siapa yang ada di sana. Nah, jadi kira-kira kalau ditanya itu kesetiaan kita kepada orang dan kita tidak penting sama beberapa golongan-golongan itu. Berarti jelas nih terjawab ya bahwa gerakan-gerakan yang hadir di mahasiswa itu murni, nggak ada yang terafiliasi ormas tertentu 1, 2, 3 nggak ada ya? Iya, nggak ada. Dan berarti ini bisa dijamin juga Bang, berarti bahwasannya gerakan ini akan terus tumbuh senasional atau gimana? Tentu ada ide, ada upaya. Kita terus bangun kekuatan, kita bangun timeline, membangun kekuatan. Jadi harapan kita ini menasional gitu. Tapi tentang namanya apa dan apa itu kan lain hal ya. Yang itu kadang-kadang kalau dalam filsafat itu ilmu tentang cekatan namanya. Jadi soal citra itu bebas. Tapi yang penting adalah kita sama-sama mendedikasikan diri kita merayakan upacara tentang kebebasan pemuda dan pemudi Indonesia. Berarti memang ini harapannya yang dengan adanya spirit Sumpah Pemuda 2.0 ini mudah-mudahan bisa lebih membawa Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Oke Bang, ini kita beralih sedikit nih. Ini ada isu-isu lagi yang lagi rame ya. Nah, itu terkait dengan IKN Bang. Jadi rame ada beberapa partai ormas tertentu ataupun tokoh tertentu yang katanya menolak IKN gitu. Nih gue secara pribadi, secara personal, gue minta pendapat lu, kira-kira menurut lu IKN itu layak apa enggak sih? Kan sebenarnya ketika undang-undang IKN sebelum disahkan ini saya juga mendapat satu kritik bahwa kita ini minim mungkin di zaman Jokowi karena semuanya kerja, kita minim selalu memberi ide terhadap apa yang ingin kita lakukan. Kita ini full menjadikan diri kita ini seperti mechanical system atau hanya alat
tanpa ada tujuan, visi, ide yang menggarisbawahi. Kan ini kayak IKN di Kalimantan ini kan kita nggak tahu nih idenya sebenarnya apa kan. Maksudnya apa beda diferensiasi IKN apa ibu kota negara yang harusnya ada di Jakarta dipindahkan ke Kalimantan? Apa citra misalnya tentang dunia negaranya di apa ibu kotanya pindah ke Kalimantan? Misalnya kita pindahkan ke Papua sekalian gitu. Iya. Ada ide misalnya tentang menjadi negara Pasifik. Jadi ada ide di belakang apa satu rancangan proyek yang ingin kita kerjakan dalam bernegara. Itu yang pertama. Jadi memang dari awal saya sudah katakan bahwa IKN ini nggak punya ide, dia nggak ada ide di belakangnya. Terus yang kedua, IKN ini kan sebenarnya sejak awal dikritik sama beberapa ekonom ya, karena IKN ini butuh dana yang besar, mungkin ya ribuan triliun ya, kalau kita dana anggaran yang mau dikerjakan ya. Nah, janji Jokowi awal mulanya ketika dikritik dia mengatakan bahwa IKN ini akan dikerjakan non APBN, akan dikerjakan oleh full swasta. Tapi nyatanya karena mungkin dia punya janji untuk mempercepat pembangunan IKN, hari ini IKN itu malah menggunakan APBN mungkin berapa persen ya, 20 kalau saya tidak salah data ya, 20% beberapa APBN itu dialihkan ke IKN. Ini kan jadi problem, berarti bahwa ada janji yang tidak ditepati oleh Jokowi. Terus yang ketiga, jadi perumusan. Jadi memang sejak awal perumusan undang-undang IKN ini kita kilas balik ya, undang-undang IKN itu hanya 43 hari pembentukan undang-undangnya, sangat terburu-buru, ugal-ugalan, padahal kita tahu bahwa negara demokrasi punya aturan main, punya pelembagaan, apa izin amdalnya, belum lagi lain-lain, harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kajiannya mesti lengkap. Jadi perumusan undang-undang IKN yang sangat cepat itu berdampak besar tentunya, meskipun ayat dan pasalnya tidak banyak ya, mungkin berapa halaman itu undang-undang IKN itu, tapi ini sangat berdampak besar, terutama beberapa daerah di sekitaran sana itu lahan tambang gitu. Nah, ini yang berbahaya ketika kita tidak mengikuti aturan main demokrasi yang sesuai, pelembagaan, partisipasi bermakna dari masyarakat sipil juga tidak ditanggapi dengan serius misalnya. Jadi di zaman Jokowi ini memang saya melihat bahwa semua dilakukan dengan ugal-ugalan. Jadi terburu-buru cepat, pokoknya seolah-olah kerja itu semua harus cepat-cepat dikerjakan, tapi tidak ada barisan kajiannya, tidak ada barisan perencanaan yang matang. Bahkan konon kabarnya di lahan IKN itu bawahnya itu ada batu bara. Jadi dari atas matahari Kalimantan itu panas, di bawah dihantam panas lagi. Jadi sejak awal pertama tidak punya ide tentang itu, yang kedua banyak janji-janji yang tidak sesuai, yang ketiga ada semacam diskriminasi terhadap apa yang telah kita sepakati sebagai pelembagaan prinsip demokrasi kita. Jadi menurut saya ya, tapi kan ini sudah menjadi undang-undang ya, menurut saya kalau ditanya kelayakan ya itu tadi, pertanyaan-pertanyaan singkat seperti itu harus dijawab. Dan yang terakhir ini, yang keempat, ini karena negara seakan tidak stabil, investor kan sampai sekarang tidak ada yang masuk ya. Tidak berani ya? Tidak berani masuk investor itu. Terutama ada di stabilitas politik kan. Ada dari pihak-pihak oposisi yang tidak berhenti mengkritisi, dari pihak NGO yang tidak berhenti mengkritisi IKN, proyek IKN ini. Investor takut invest juga kan. Dinamika politiknya membuat investor itu mungkin berpikir panjang untuk mau investasi di situ. Nah, pertanyaan sekarang gimana cara bangunnya? Jadi kalau ditanya layak tidak layak, tentu pemerintah akan menjawab kalau sekarang kan dia berjanji 2000 berapa ya, 2024 kan
bakal ada upacara 17-an di sana kan. Oh iya, benar. Ya. Benar. Nah kita lihat lah 17 Agustus nanti. Oke. Disitulah kita lihat apakah layak atau tidak layak. Oke. Berarti layak atau tidaknya kemudian nanti ya. Ya kita lihat di 2024. ya. Oke, berarti ini tadi mudah-mudahan juga bisa jadi masukan bagi apa namanya negara, mudah-mudahan bisa ke depannya bisa lebih bagus lagi. Nah satu lagi bang, ini terkait yang lagi hangat-hangatnya lagi nih. Betul. Ini terkait dengan RUU yang dirumuskan bilang bahwasannya Jakarta gubernurnya ditunjuk aja lah sama presiden. Oke. Kira-kira gimana bang? Menurut bang? Ini sebenarnya bersangkut paut ya sama apa lahirnya undang-undang IKN. Ini juga yang bermasalah sebenarnya. Seharusnya ketika undang-undang IKN itu ada ide tentang IKN ibu kota baru, seharusnya undang-undang tentang daerah keistimewaan ibu kota Jakarta itu sudah dibuatkan undang-undang lainnya gitu. Karena kan dia kan bertransformasi dari ibu kota menjadi daerah yang bukan ibu kota. Nah, tapi kan secara prinsipal kan dia daerah khusus, makanya dibentuklah. Jadi idenya sebenarnya ide tentang RUU itu kan menyinggung RUU DKJ kan, daerah khusus Jakarta. Jadi RUU DKJ itu kira-kira transformasi menjawab perubahan ibu kota. Nah, problemnya ada beberapa pasal yang kira-kira dihilangkan. Nah, itu ketua panjanya itu dari fraksi P3 itu Ahmad Subedi itu mengatakan bahwa kan yang bermasalah ini yang banyak dikritik ini kan pasal 10 ayat 2 itu kan, bahwa penunjukan gubernur ditunjuk oleh presiden atas usul DPRD. Oke. Jadi ayat penuhnya itu atas usul DPRD. Nah, menurut dia, klaim dari dia itu sebenarnya secara demokratis sudah ada gitu, mewakili bahwa ada unsur, ada prinsip demokrasi di sana. Kan pertanyaannya beberapa undang-undang, misalnya undang-undang Ciptaker, undang-undang IKN itu minim partisipasi dari DPR. Bahkan yang lebih parah, DPR hari ini seperti tidak punya legitimate untuk mengawasi pemerintah, menguasai kekuasaan. Sehingga kalau kita lihat rancangan undang-undang rancangan undang-undang DKJ ini kenapa bisa ada prinsip seperti penunjukan presiden itu karena itu tadi, karena tidak DPR-nya seakan tidak mewakili lagi ya suara rakyat yang harusnya mewakili suara kekuasaan. Nah, yang pertama sebenarnya perlu dicatat, kan kata Ahmad Subedi itu konon kabarnya kan memang ini yang harus clear juga di teman-teman, agar teman-teman juga punya pengetahuan baru ya, bahwa kan daerah khusus itu memang punya beberapa keistimewaan kan. Di Jogja misalnya presidennya ditunjuk langsung, gubernurnya dari daerah kan, dari sultan lah, daerah kerajaan. Di Aceh juga demikian. Di Jakarta mau dibuat seperti itu karena dianggap Jakarta kan daerah khusus. Itu ada undang-undangnya, saya kurang hafal secara teknis ya undang-undang berapa itu. Ada undang-undangnya perumusan khusus terhadap daerah khusus. Nah, tapi pertanyaannya kan ide tentang Aceh, ide tentang Jogja misalnya beda secara historis dengan Jakarta. Jakarta dianggap khusus harus lewat presiden ditunjuk karena dianggap pusat industri. Justru karena dia pusat industri, semestinya harus ada partisipasi bermakna dari masyarakat sipil. Karena ada kompetisi industri di sana. Itu yang pertama. Jadi ada kontradiksi tentang pembilangan pengertian dasar daerah khusus. Yang kedua, dia juga mengatakan bahwa kalau kita milih gubernur biayanya mahal lagi, itu buat kesejahteraan. Ya itu harga demokrasi memang seperti itu. Kita memilih demokrasi, kita memilih suara representasi, ya semestinya seluruh atribut kenegaraan kita dipraktikkan lewat prinsip demokrasi. Kalau ada ide-ide seperti itu kan mundur lagi kita. Nah ini elit ini mesti paham ini, termasuk ketua panja dari P3 itu harus paham juga tentang prinsip itu. Dia mengatakan bahwa nanti mahal nanti untuk emang itu demokrasi itu harus bekerja seperti itu. Terus yang ketiga, RUU DKJ ini juga kemudian seolah-olah mau menjawab
satu perspektif tentang agar link and match sama IKN, karena mau perpindahan kan. Ini sekarang transisi kan di Jakarta kan ada DPR, ada beberapa kelembagaan negara nih mau dipindahkan sini biar link match dan lain-lain. Jadi bisa dikontrol oleh presiden, jadi nggak ada stabilitas politik. Justru negara yang dikerjakan hanya beberapa elit dan segelintir orang ini yang berbahaya. Bahasanya dia bahkan yang sangat parah itu kan, kita ini pemerintah gubernur itu kan satu komando sebenarnya sama pusat kan, kata apa Pak Ketua Panjanya. Justru ketika keluar statement-statement seperti itu seolah-olah masyarakat ini tidak punya partisipasi bermakna, dan RUU DKJ ini dan beberapa undang-undang belakangan ini seperti tidak melibatkan lagi partisipasi dari masyarakat sipil. Dan yang terakhir, awalnya undang-undang ini hanya ditolak oleh PKS, fraksi PKS. Saya baca berita kemarin apa nih? Udah 5 fraksi yang tolak. Berharap dengan kritik yang terus kencang dari teman-teman, sehingga tidak terjadilah kembali pretelan yang non demokratis seperti itu. Jadi kita berharap kita sudah sampai di satu historical bangsa kita yang sudah dewasa, yang sudah panjang dalam demokrasi pasca reformasi yang kita tenggelam dalam totalitarianisme. Kita berharap dengan partai yang kondisi politiknya sekarang butuh suara rakyat, yang butuh partisipasi rakyat, berharap sekali berapa fraksi membatalkan itu, karena kita takutnya negara kita dikerjakan seperti kerajaan. Nah, itu juga tagline dari kita itu, Republik Rasa Kerajaan kan. Jadi berarti memang jangan sampai dengan adanya contohnya RUU DKJ ini akhirnya membuat demokrasi kita semakin mundur, lalu juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara ini juga, Ibu. Oke, mungkin terakhir Bang, kira-kira closing statement gitu dan segala macam yang mau disampaikan ke teman-teman. Ya, closing statement saya, jadi kalau di tradisi pendidikan itu kan, dan ini berangkat dari Ki Hajar Dewantara ya, tentang pendidikan pedagogik, bahwa pendidikan itu bukan melahirkan pekerja atau mesin atau sekedar alat, melainkan pendidikan itu membebaskan, pendidikan itu memanusiakan manusia, pendidikan itu melahirkan manusia, seutuhnya manusia. Sehingga ketika kita paham atas dasar itu, kesadaran kita menyerahkan kesadaran diri kita kepada kesadaran menjadi manusia, ide-ide tentang masa depan ini, di depan ini kan banyak krisis ya. Ada krisis lingkungan hidup, generasi kita ini paling merasakan nanti kan krisis lingkungan hidup, ada krisis krisis politik juga, ada krisis geopolitik, dan takutnya ada krisis sosial yang bisa berkepanjangan. Ada banyak krisis ke depan, ada krisis ekonomi pula. Sehingga teman-teman semua mesti konsisten kepada kebebasan kita, sehingga kita melihat ide dan gagasan negara ini, kita drive kepada ide dan gagasan, kepada visi-visi besar, sehingga kita bisa menjadi negara besar yang bersaing dengan dunia global. Oke, baik. Berarti rakyat harus lebih jeli, harus lebih teliti gitu ya, untuk melihat kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh negara gitu ya. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih Bang sudah jadi tamu di acara Spiop kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi teman-teman semua. Mungkin segitu aja dari gua, Ada Fajar Sabila, Afik Noval. See you, dadah. Speak Up.